Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Padangan dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu ideologi keislaman Muhammadiyah, yaitu MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, yang nanti dari MKCHM ini akan kita gunakan sebagai manhaj metodologi untuk melahirkan sebuah fatwa atau pandangan keagamaan yang ada kaitannya dengan hukum perayaan HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kajian kita lebih fokus kepada manhajnya atau metodologinya. Ketika kita berada di bangku sekolah, itu kita mengenal di mata pelajaran KMD atau kemuhammadian, dan juga kalau jenengan pernah belajar di kampus Muhammadiyah, itu ada AIK, Al-Islam dan Kemuhammadian. Di situ diperkenalkan apa yang kita sebut dengan MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. MKCHM itu sebenarnya manhaj atau metodologi yang berkaitan dengan pemikiran keislaman atau keagamaan Muhammadiyah. MKCHM itu lahir dari rekomendasi Muktamar ke-37 di Jogja 1968, kemudian dikokohkan di Sidang Tanwir Ponorogo 1969. Lahir apa yang kita kenal dengan MKCHM. Matan itu apa? Isi atau rumusan yang cukup singkat tapi padat, itu yang disebut apa? Matan. Karena sebagian warga Muhammadiyah itu tidak mengenal tradisi kitab kuning, kadang-kadang disebut matan itu juga nggak begitu ngeh gitu. Tapi kalau kita ngaji kitab kuning itu ada matnun, ada syarhun, ada hasyah gitu. Matan itu yang biasanya disebut mukhtasar. Mukhtasar itu maqalla lafduhu wa kathura ma'nahu. Jadi kitab yang isinya cukup ringkas tapi maknanya dalam, itu yang disebut apa? Matan. Karena matan ini kadang susah dipahami, maka ada ulama berikutnya yang memberikan syarhun atau syarah atau komentar. Syarah ini kadang masih susah dipahami juga, melahirkan hasyiah itu. Hasyiah itu penjelasan atas
syarah. Itu dalam tradisi keislaman. Atau dalam hadis, kita pasti tahu ya, innamal a'malu binniyat, itu disebut matnul hadis, yaitu matan hadis. Ada matan, ada sanad. Ya, sanadnya dari seorang mukharij, ulama yang mengeluarkan hadis ini nanti sampai sahabat Umar bin Khattab bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Ini yang disebut apa? Sanad. Ada sanad, ada matan. Nah, kalau kita bicara matan berarti isinya cukup ringkas tapi maknanya padat. Sehingga yang saya tekankan, MKCHM bukan dari sisi historitas sebagaimana yang kita kaji waktu di bangku sekolah atau di bangku kampus, tapi lebih pada manhaj. Ini yang saya kira penting untuk kita coba dalami dan tradisikan di lingkungan warga Muhammadiyah, sehingga rumusan-rumusan ideologi keagamaan Muhammadiyah itu betul-betul menjadi manhaj, metodologi berpikir, sehingga nanti kita bisa mendalami bagaimana pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu muncul. Itu di MKCHM itu kan tadi matan, isinya berarti keyakinan, cita-cita hidup Muhammadiyah. Berarti keyakinan ini berkaitan dengan apa sebenarnya yang diyakini oleh Muhammadiyah. Kemudian cita-cita Muhammadiyah apa gitu. Kalau kita coba sederhanakan, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, MKCHM itu berisi 5 pemikiran. Yang pertama tentang hakikat Muhammadiyah dan Islam. Di sini dijelaskan, ini yang pertama ya, poin pertama, dijelaskan mahia al-jam'iyah al-Muhammadiyah. Apa itu Jam'iyah Muhammadiyah? Jam'iyah Muhammadiyah yang pertama harokah Islamiyah, gerakan Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, maka Islam ini harus didakwahkan, sehingga muncul karakteristik yang kedua dari Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir sebagai apa? Harokah dakwiyah, gerakan dakwah. Dakwahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi Muhammadiyah juga muncul sebagai harokatut tajdid, gerakan pembaruan. Yang ketiga ini yang apa Pak Bu? Susah untuk dipahami bagi warga Muhammadiyah. Mungkin kita secara umum baru memahami Muhammadiyah di 2 level tadi. Harokah Islamiyah, gerakan Islam jelas. Harokah Da'awiyah ya sudah diletakkan pondasinya oleh Mbak Ahmad Dahlan. Muhammadiyah bergerak dalam 3 bidang itu. Feeding, menyantuni orang miskin. Healing, bergerak dalam dunia kesehatan. Schooling, pendidikan. Hanya di sini saja. Tetapi kita jarang menempatkan Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid, gerakan pembaruan. Karena untuk memahami Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid harus paham pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Nah, mayoritas warga Muhammadiyah, mohon maaf Pak, dimanapun itu HPT nggak punya, apalagi TJ-nya jawab agama. Kalaupun punya itu jarang dibaca juga. Gitu. Kemudian kajian ketarjian itu yang masih sangat jarang di lingkungan warga Muhammadiyah. Sehingga untuk memahami Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid itu harus dikaji dulu apa produk pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah di sana dikatakan Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berakidah Islamiyah atau berakidah Islam, dan tujuannya apa? Mewujudkan masyarakat Muslim sebenar-benarnya, kemudian bisa merealisasikan apa yang kita istilahkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu pengertian Muhammadiyah. Yang kedua dari poin MKCHM itu bicara tentang hakikat Islam dan keyakinan Muhammadiyah.
Ini sebenarnya penjabaran dari mahwaddin, apa itu agama yang ada di dalam mabadi' khamsah atau yang ada dalam al-masail al-khams. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, agama Islam itu didefinisikan dengan dua definisi. Islam bermakna umum atau general, Islam bermakna khusus. Islam bermakna general atau umum di kitab Masail Al-Khams yang ada di HPT kita dikatakan yang disebut agama Islam secara umum itu masyara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi, apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan para nabinya, minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Isinya tiga ini, perintah, larangan, petunjuk. Kemudian tujuannya apa? Li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam ini harus merealisasikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya apa Pak? Hasanah. Wa fil akhirati apa? Hasanah. Oleh sebab itu kita meminta supaya kita diproteksi wa qina adzabannar, dari api neraka. Kalau kita bisa merealisasikan doa yang diistilahkan dengan bahasa kita doa sapu jagat itu ya, itu kehidupan kita sudah sukses di dunia dan di akhirat, dan nanti kita tidak akan masuk neraka. Kalau di dunia hasanah, sukses. Di akhirat hasanah, sukses. Apalagi tanpa melalui apa Pak? Proses pensucian di neraka, kan itu. Oke. Nah, agama Islam secara umum dalam pandangan Muhammadiyah itu apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan para nabinya. Sehingga kita simpulkan semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mengajarkan agama Islam atau mengajarkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin apa? Rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Semua misi dakwah Nabi membawa atau mengajarkan ajaran apa? Tauhid dan menjauhi tauhid. Tauhid itu kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya muslim. Ini kadang-kadang kita bingung memahami, Pak. Bukankah yang muslim itu Nabi Muhammad saja? Bagaimana nabi-nabi sebelumnya juga muslim? Nah, ternyata di doa iftitah kita, ini doa iftitah versi yang kedua di Muhammadiyah, Pak. Meskipun jadi politik identitas, sebagian orang Muhammadiyah nggak mengakui juga. Doa iftitah kita apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, dan seterusnya itu kalau redaksi ayatnya kan wa ana awwalul muslimin, dan saya orang muslim yang pertama. Tapi ini dikaitkan dengan doanya Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim muslim, sehingga bukan hanya Nabi Muhammad saja yang muslim, semua nabi adalah muslimin, adalah mengikuti ajaran agama Islam dalam artian Islam secara general. Islam secara apa? General. Sehingga rumusan Muhammadiyah ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi itu dulu mazhabnya Syafi'i, kemudian pindah ke mazhab Hanafi. Beliau menulis kitab akidah yang terkenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan dinullahi fis sama'i wal ardi dinun wahidun wa huwa dinul Islam, liqauli ta'ala inna dina indallahil Islam. Agama Allah di langit dan atau di dunia dan di langit itu dinun wahidin, satu agama. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan apa Pak? Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
berarti semua nabi adalah muslim, mengajarkan agama Islam. Nah, oleh sebab itu Islam juga butuh untuk didefinisikan secara khusus, sebagaimana dalam kitab Masail Al-Khams kita dalam menjawab ma huwa din, di sana juga dikemukakan definisi agama secara khusus, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya di sana dikatakan ad-dinu al-islami alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa apa? Agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah ma anzalahu Allahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, yaitu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam sunnah yang sahihah. Isinya apa? 3 tadi, awamir, nawahi, irsyadat. Tujuan agama apa? Lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk merealisasikan kemaslahatan supaya orang beragama itu sukses di dunia dan di akhirat. Itu ya. Ini pengertian agama dalam pandangan apa? Muhammadiyah. Yang ketiga, bicara tentang sumber ajaran agama Islam sebagaimana dalam pandangan Muhammadiyah. Sumber ajaran agama Islam itu apa? Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak berhenti sunnah, Pak. Tambahi apa? As-Sahihah. Enggak, maksudnya sifatnya sunnah ini sunnah apa gitu? As-Sahihah maksudnya apa? Makbulah. Artinya Muhammadiyah menggunakan hadis sahih dan hasan. Tidak hanya sahih saja, tapi juga hasan. Kalau kita enggak pakai hasan, sebagaimana contoh yang sering saya sampaikan, nanti kita sholat Idul Adha atau Idul Fitri enggak pakai takbir zawaid, karena hadis-hadis yang menjelaskan takbir zawaid 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua itu hadisnya semuanya dhaif, lemah. Tapi kalau dhaif jumlahnya banyak, levelnya menjadi naik menjadi apa? Hasan. Ketika menjadi hasan boleh diamalkan. Sehingga Muhammadiyah perlu dicatat, tidak hanya menggunakan hadis sahih, tapi juga menggunakan hadis hasan. Yang tidak digunakan oleh Muhammadiyah hadis dhaif. Hadis apa? Dhaif, lemah, yang dia tidak bisa naik menjadi hasan li ghairih gitu. Itu yang tidak bisa dipakai sebagai landasan ajaran beragama. Cara memahami sumber ajaran agama ini Al-Quran dan As-Sunnah, Pak, dikatakan di sana dengan menggunakan akal pikiran, bistikhdamil al-aql, dengan menggunakan apa? Akal pikiran. Tapi jangan berhenti di sini, Pak. Meskipun warga Muhammadiyah itu rasionalitasnya terlalu tinggi, Pak, ya atau enggak? Saya sering menjumpai banyak orang Muhammadiyah itu berfatwa, dia dalil saja enggak tahu gitu. Dalilnya enggak tahu, Pak, langsung apa? Berfatwa. Ini maksudnya berpikir kritis, atau mohon maaf ini saya menggunakan bahasa kamus sedikit ya, critical thinking. Berpikir kritis itu penting, tapi ketika berpikir kritis melampaui batas itu jadi masalah. Memberikan fatwa kan harus dicari dalilnya dulu, Pak. Dikaji saja belum langsung berfatwa, itu kan jadi masalah. Itu banyak kita temukan di Muhammadiyah. Dalilnya nggak hafal langsung apa? Ngasih kesimpulan itu. Itu. Tapi tentu, Pak, akal itu penting dalam pandangan apa? Muhammadiyah. Meskipun sebagian kelompok Islam ini, mohon maaf nggak saya sebutkan, tapi pasti jenengan tahu, itu menolak penggunaan akal. Kalau Muhammadiyah ya antara al-aql dengan an-naql, akal dengan dalil itu kan berjalan apa, Pak? Bersama. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan, Pak, al-aqlu as-sahih la yu'aridu an-naql as-sahih.
akal yang benar, yang waras tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih. Demikian juga kalau dibalik, dalil yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang waras, Pak. Sehingga agama itu rasional. Agama itu secara umum apa, Pak? Rasional. Sesuai dengan tabiat berpikirnya manusia gitu. Oke ya. Nah, sehingga di MKCM kita dikatakan cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu menggunakan akal, tapi ini masih ada kelanjutannya, Pak. Sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi jangan dipotong menggunakan akal. Akhirnya saya pernah ditanya, Pak, ngaji tarjih itu ribet, kok ada usul fikih? Usul fikih itu kan penggunaan akal tuh, Pak. Maksudnya ini gabungan antara akal dengan dalil. Ngaji tarjih kok pakai usul fikih? Mumet saya. Dalilnya gini ya sudah dipahami saja gitu. Seolah-olah apa? Menolak kehadiran usul fikih gitu. Padahal usul fikih itu penting, Pak. Jadi kita tidak bisa memahami Quran dan Sunnah tanpa ada metodologi, diantaranya usul fikih. Sehingga ijtihad orang yang tahu dalil dengan al-faqih, Pak. Orang yang faqih itu dia tahu dalil, tahu bisa menyimpulkan, itu beda. Banyak orang hafal hadis tapi dia nggak bisa menyimpulkan. Banyak orang hafal Quran tapi memahami juga belum tentu bisa kan gitu. Itu kan butuh perangkat, butuh metodologi. Nah, sehingga di MKCM kita dikatakan Al-Quran dan As-Sunnah itu dipahami dengan menggunakan akal yang dijiwai ajaran agama Islam. Inilah yang disebut dengan ijtihad. Yang disebut dengan apa? Ijtihad. Ini tahun 1969. Tahun 2000 dipertegas, Pak. Pendekatan ijtihad Muhammadiyah itu bagaimana? Tadi kan melibatkan akal, tapi akal tidak berdiri sendiri. Akal harus dijiwai dengan ajaran agama Islam, melahirkan 3 pendekatan. Yang pertama apa? Bayani, pendekatan yang titik tolaknya dari dalil Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika kita memahami akidah dan ibadah harus Quran dan Sunnah, harus menggunakan manhaj salaf, yaitu kita kembali pada pemahaman Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Supaya kita bisa mendialogkan antara wahyu dengan fakta atau dengan realitas, Pak, butuh pendekatan apa? Burhani, pendekatan dengan akal pikiran, dengan ilmu pengetahuan, supaya tidak ada dikotomi antara wahyu dengan apa, Pak? Ilmu pengetahuan. Bicara agama seolah-olah kan kita sekarang agama sendiri, ilmu pengetahuan sendiri, kan jadi masalah, Pak, gitu. Padahal antara agama dengan ilmu pengetahuan ini kan harus matching gitu. Makanya Muhammadiyah Bayani ini Al-Quran dan Sunnah, burhani, ilmu pengetahuan gitu. Berarti kalau terjadi tabrakan, Pak, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita salah menyimpulkan Quran dan Sunnah. Yang kedua, teori ilmu pengetahuannya mungkin bermasalah, kan gitu. Sehingga dalam pandangan kita, agama dan ilmu pengetahuan tidak mungkin tabrakan itu. Kalau tabrakan, bisa jadi kita salah dalam menyimpulkan Al-Quran dan As-Sunnah, atau teori yang kita bangun untuk merumuskan kesimpulan ilmu pengetahuan itu yang salah itu. Oke ya. Sehingga Muhammadiyah tidak pernah membedakan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Yang ketiga, pendekatan irfani, hati nurani, intuisi. Ada kebenaran, ternyata tidak menggunakan pendekatan agama, tidak menggunakan pendekatan akal, tapi apa, Pak? Hati nurani. Supaya memberikan nuansa spiritualitas terhadap
kesimpulan kita dalam melahirkan sebuah norma atau hukum. Kemudian yang keempat, bicara tentang bidang ajaran agama Islam atau dimensi ajaran agama Islam. Ini penting Pak, ini yang paling penting. Yang pertama akidah, yang kedua apa? Akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalat duniawiyah. Ini peta fatwa di Muhammadiyah Pak. Jenengan saya ajarin cara bikin fatwa ya. Sebelum mengeluarkan fatwa harus jelas mappingnya, dikelompokkan dulu, maksudnya dipetakan dulu. Ini wilayah akidah, wilayah akhlak, wilayah ibadah, atau wilayah muamalat duniawiyah. Ketika tidak bisa memetakan Pak, pasti kesimpulannya salah. Saya tanya jenengan, hukumnya pakai HP bid'ah atau enggak Pak? Hah? Bid'ah atau enggak? Lah kenapa kok enggak bid'ah? Padahal bid'ah itu muhdats, sesuatu yang baru Pak. HP itu baru, muhdats atau hadis. Di zaman Nabi nggak ada HP. Kita sekarang kok pakai HP. Di zaman Nabi ngaji nggak pakai speaker Pak. Ini bid'ah, nggak pakai laptop juga. Bid'ah atau enggak? Bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah Pak. Nah kalau di Muhammadiyah nanti kita petakan Pak. Maksudnya HP itu tadi apa? Akidah, akhlak, ibadah atau muamalat duniawiyah. Masuk yang mana? Muamalah duniawiyah, berarti tidak ada bid'ah itu, tidak ada bid'ah Pak gitu. Oke. Ini yang harus kita pahami sehingga nanti kita apa Pak? Kalau ketika melihat kasus bagaimana perayaan HUT RI, kita kelompokkan atau kita petakan dulu, ini masuk akidah, akhlak, ibadah atau muamalah duniawiyah. Yang kelima, di MKCM kita pokok pemikirannya bicara tentang fungsi dan misi Muhammadiyah dalam kemasyarakatan dan kebangsaan, sehingga melahirkan dua konsep besar itu Pak. Namanya yang pertama al-watoniyah atau kenegaraan atau kebangsaan. Yang kedua al-muwatonah, yaitu kewarganegaraan atau citizenship. Artinya Muhammadiyah loyal terhadap NKRI Pak. Dan ijtihad politik Muhammadiyah melahirkan ijtihad apa Pak? Darul Ahdi wasyahadah. Memahami NKRI itu konsensus nasional. Dan ternyata founding father, pendiri bangsa kita juga dari Muhammadiyah, termasuk yang berkontribusi dalam perumusan Pancasila, terutama sila pertama itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa siapa? Ki Bagus Hadi Kusumo. Kalau nggak ada peran Ki Bagus Hadi Kusumo Pak, 17 Agustus 1945 tidak mungkin menjadi apa Pak, hari kemerdekaan. Jadi ketika kita bicara kemerdekaan itu sebenarnya bicara tentang sejarah Muhammadiyah gitu. Ini bukan klaim sebelah Pak ya, tapi itu insya Allah fakta sejarah. Fakta apa? Sejarah gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari MKCHM ini tadi kita sudah sepakat ya, MKCHM ini nanti kita jadikan manhaj, metodologi berpikir dalam melahirkan sebuah pandangan keagamaan. Dari MKCHM ini kita coba lihat tentang fatwa Muhammadiyah yang bicara tentang hukum merayakan HUT RI Republik Indonesia. Pertanyaannya sederhana Pak, merayakan HUT RI itu bid'ah atau tidak Pak? Bid'ah atau tidak? Kenapa Bu tidak? Jenengan wis kadung upacara hari ini.
Sing guru kan upacara kan. Kadung upacara 17 Agustus. Terus apa? Hormat bendera nisan. Itu menyembah bendera atau apa itu? Kemudian jenengan wis terlanjur jadi panitia Agustusan. Iya juga ya. Kalau nggak panitia ikut juga perlombaan entah balap karung atau apa Pak. Apakah ini bid'ah atau tidak yang jenengan lakukan itu? Tidak Bu ya. Nah, pertanyaannya semacam itu. Perayaan HUT RI itu bid'ah atau tidak itu? Jawabannya tidak. Nah, kalau kita lihat di fatwa tarjih itu sudah difatwakan tahun 2017. Itu sudah dibahas tentang hukum merayakan HUT RI itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana majelis tarjih menjawab terhadap pertanyaan tersebut? Diawali dari MKCHM. Penting atau enggak MKCHM berarti? Penting. Kalau kita tidak paham MKCHM, pasti tidak bisa memahami pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Terjadi kegagalan berarti. Ini pentingnya ngaji tarjih, Pak. MKCHM itu bukan sekedar dokumen resmi yang ada di persyarikatan kita. Ketika kita belajar MKCHM bukan hanya belajar sejarah, tetapi MKCHM itu menjadi manhaj, metodologi apa? Berpikir. Dalam MKCHM di poin yang keempat berbicara tentang 4 dimensi ajaran agama Islam. Apa? Akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Ini harus hafal Pak itu. Karena ini yang kita jadikan acuan untuk memetakan suatu permasalahan. Setiap permasalahan pasti bisa dipetakan. Ini wilayah akidah, akhlak, ibadah, atau muamalah duniawiyah. Kita awali dari akidah. Bagaimana rumusan akidah Muhammadiyah? Rumusan akidah Muhammadiyah atau teologi Muhammadiyah kita bisa temukan di Kitabul Iman, di HPT jilid pertama. Kitab nomor berapa Pak di HPT jilid 1? Kitab nomor berapa? Kitab nomor pertama. Jadi HPT itu jenengan buka pertama pasti Kitabul Iman, yang kedua Kitabut Thaharah, yang ketiga Kitabus Shalah itu ya. Kitabul Iman itu bicara tentang usul al-aqaid as-shahihah, pokok-pokok akidah yang benar. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi menanyakan 3 pertanyaan. Apa saja? Mal Islam, apa itu Islam? Mal iman, apa itu iman? Kemudian mal ihsan. Dalam konteks iman, ketika itu malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi, ya Muhammadu akhbirni anil iman. Ya Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang iman. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Melahirkan apa yang disebut oleh para ulama arkanul iman, rukun iman. Tapi rukun iman dalam HPT kita disebut usul al-aqaid as-shahihah, pokok-pokok akidah yang benar. Itu istilah kita Pak. Tapi ya sinonim sama, mau disebut arkanul iman, usul al-aqaid as-shahihah, maknanya apa? Sama kan? Akidah Muhammadiyah ada beberapa penamaan. Di antara namanya disebut akidah al-firqah an-najiyah, akidah kelompok yang selamat. Akidatus salaf, akidah salaf. Salaf itu milik bersama Pak, bukan milik satu kelompok. Siapa salaf? Kata al-Imam Al-Laqani, wa sahbu khairul quruni fastami' fatabi'i fatabi'un liman tabi'. Salaf itu sahabatnya Nabi, tabi'in dan tabi'ut
tabi'in. Salaf itu milik bersama semua umat Islam yang cara beragamanya merujuk Nabi, merujuk sahabat, merujuk tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berarti dia bermanhaj salaf. Termasuk apa? Muhammadiyah gitu. Terutama dalam akidah dan ibadah itu kan harus salaf. Tapi kalau muamalah dunyawiyah Pak, harus kholaf. Harus apa? Kholaf. Nak jenengan salaf secara total Pak. Pakai HP yo haram Pak. Jenengan berangkat ke sini pakai onta Pak. Enggak boleh pakai motor. Kenapa? Karena itu muamalah dunyawiyah. Tapi kalau akidah dan ibadah ya harus mengikuti salafus soleh. Mengikuti apa? Salaf soleh. Demikian juga istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu milik bersama, tidak boleh diklaim oleh satu kelompok. Sehingga Muhammadiyah ya Ahlussunnah wal Jamaah Pak. Meskipun kita jarang menyebut kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kita ya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu ciri beragamanya apa? Ketika Nabi menjelaskan hadis perpecahan umat itu, umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu yang selamat ini, yang 72 masuk neraka. Sahabat penasaran Pak, siapa ini yang selamat? Wa ma hiya ya Rasulullah. Rasulullah menjawab apa? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang cara beragamanya merujuk pada pemahaman Nabi dan para sahabat. Nah kita dalam bermuhammadiyah ini merujuk Nabi dan para sahabat atau enggak Pak? Ya iya, oleh sebab itu kita Ahlussunnah wal Jamaah itu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah Pak, tapi enggak menggunakan aswaja. Kenapa? Karena aswaja sudah milik saudara kita, milik tetangga sebelah. Kayak sumber ajaran agama yaitu sumber akidah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, akidah yang sahihah dalam pandangan Muhammadiyah itu tidak boleh mengidap penyakit yang kita istilahkan TBC-S itu. Ini harus hafal di luar kepala Pak ya. TBC-S, hafal di luar kepala itu sampai nggak hafal itu. T-nya takhayul, khayalan, kesialan. B-nya bid'ah, C-nya khurafat, mitos atau cerita mistik, S-nya syirik, lawannya tauhid. Setiap kesyirikan itu pasti berawal dari takhayul. Dari apa? Takhayul. Takhayul ini yang melahirkan khurafat, khurafat melahirkan syirik. Takhayul, khayalan apa Pak? Kesialan. Contohnya apa? Keceblokan cecek gitu. Tanjannya apa Pak? Tanjannya apes gitu. Apa? Kedut itu tandanya apa Pak? Kemudian ada kupu Pak, kalau masuk rumah tandanya apa? Ada tamu. Betul atau enggak? Betul, tamunya ya kupu itu. Burung gagak bawa nyawa. Betul atau enggak? Burung gagak bawa nyawa Pak. Itu betul. Ya nyawanya sendiri gitu. Dari tahayul maka lahir apa? Khurafat, mitos atau cerita mistik gitu. Misalnya pohon besar ini ada penunggunya. Ini meskipun umum Pak, tapi kita sebagai warga Muhammadiyah harus dihilangkan gitu. Meskipun ini susah juga ya. Pohon besar ada penunggunya. Penunggunya ini yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, sehingga jenengan ngalap berkah tolak balak. Caranya apa? Kasih sesajen. Nanti kalau sudah dikasih sesajen muncul syirik gitu. Itu enggak boleh gitu.
Terus yang kedua, akhlak. Akhlak yang dipahami Muhammadiyah adalah akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi inti tugas Nabi. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak dari Quran dan Sunnah itu pasti sifatnya universal, Pak. Dia akan cocok di setiap zaman dan tempat itu, karena sifatnya apa? Universal. Tetapi Muhammadiyah juga mengakomodir akhlak yang sifatnya lokal, Pak. Sehingga Muhammadiyah sebenarnya tidak pernah bertentangan dengan adat atau budaya. Kita sebagai orang Jawa berislam tapi masih menjaga tradisi Jawa, boleh atau enggak? Boleh, selama tidak bertentangan dengan agama gitu. Sehingga di Muhammadiyah misalnya kita orang Jawa, kalau ada lewat orang itu kan agak menundukkan, itu enggak apa-apa selama tidak berlebihan. Tapi itu hanya berlaku di masyarakat Jawa. Beda negara tentu adatnya beda. Orang Indonesia dengan orang Arab, Pak, itu beda. Kalau orang Arab dipegang kepalanya itu enggak bakal marah gitu. Nah, tapi kalau jenengan kepalanya jenengan dibuat mainan, Pak, marah atau enggak? Marah. Tapi kalau orang Arab jenengan pegang pantatnya, pasti marah, Pak, itu. Berarti kan ini dipengaruhi oleh budaya gitu. Kepala menurut orang Indonesia ini simbol kehormatan. Ternyata kalau orang Arab simbol kehormatannya itu apa? Pantat. Nah, ini kan berarti sifatnya lokal gitu. Sehingga tiap negara punya adat atau tradisi yang berbeda. Tapi kalau akhlak Quran itu pasti universal itu. Bisa dipraktekkan di setiap bangsa dan negara. Yang ketiga, ibadah. Ibadah dalam pandangan Muhammadiyah jelas dipetakan. Ada ibadah makhdoh dan ghairu makhdoh. Ibadah makhdoh disebut ibadah khosoh. Ibadah ghairu makhdoh disebut ibadah amah. Ibadah amah atau ghairu makhdoh itu apa? Kullu amalin adzina bihi syari'u. Setiap sesuatu yang hukumnya mubah diizinkan oleh Allah. Tapi untuk menjadi ibadah harus diniati ibadah. Innamal a'malu biniyat. Makan, minum, semua aktivitas keduniaan ini bisa menjadi ibadah ketika kita niatkan apa, Pak? Ibadah. Itu. Tapi yang kedua ada ibadah makhdoh atau khosoh. Kalau ini dikatakan mahaddadahu asyari'u bikaifiyat makhsusoh. Ibadah yang tata caranya sudah ditentukan oleh Nabi. Salat, sallu kama ra'aitumuni apa? Usolli. Haji, khudu anni manasikakum. Haji itu harus di Mekah, Pak. Meskipun sekarang haji sudah mahal, antrinya lama. Kenapa kok harus di Mekah? Enggak cukup di mana, Pak? Semarang saja kan itu. Kan di Semarang persis dengan yang di sana tuh, Pak. Madiun juga, Pak. Nanti pulang kasih gelar haji kan sama saja, Pak. Lebih murah, nggak pakai antri. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena haji itu ibadah makhdoh. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Namanya haji itu harus di Baitullah itu. Karena ibadah apa? Makhdoh. Nah, sehingga berlaku kaidah dalam konteks ibadah makhdoh, al aslu fil ibadat at-takrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Berarti kalau jenengan mau melakukan ibadah makhdoh, jangan dilakukan dulu. Tahu dalilnya baru dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan ibadah tidak ada dasar dalilnya, Pak. Masuk apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis Aisyah, Pak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Itu salah, Pak, itu. Bukan ma laisa fihi, yang betul ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sesuatu yang baru yang bukan menjadi bagian dari agama ini fahuwa raddun, maka
tolak. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Sehingga ibadah mahdhah berlaku bid'ah. Demikian juga akidah. Setiap keyakinan yang menyalahi agama kita berarti bid'ah. Sehingga kesimpulan kita, ibadah mahdhah berlaku bid'ah, akidah berlaku bid'ah. Berlaku kaidah al aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Sehingga kesimpulan kita ini Pak, bid'ah di akidah dan ibadah mahdhah. Berarti kalau ibadah ghairul mahdhah ada bid'ah atau enggak Pak? Tidak ada. Nah sekarang bagaimana kalau muamalah dunyawiyah? Muamalah dunyawiyah maka tidak ada bid'ah gitu. Muamalah dunyawiyah itu apa? Apa yang dinyatakan Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Berarti semua perkara keduniaan yang tidak menjadi bagian agama, tidak dijelaskan oleh syariat, itu disebut muamalah dunyawiyah. Maka hukum asalnya apa? Boleh. Al aslu fil muamalah al ibahah, al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal ibadah, hukum asal muamalah dunyawiyah itu apa? Boleh. Berarti kalau jenengan melakukan aktivitas keduniaan Pak, itu dilakukan dulu, baru dicari ada dalil yang melarang atau tidak. Jual beli apapun itu boleh. Jenengan mau jual beli model apa saja boleh Pak, kecuali jual beli yang mengandung unsur riba, dharar, merugikan dan seterusnya. Berarti ini yang masuk, yang dilarang. Tapi antara yang boleh dengan yang dilarang banyak mana Pak? Yang boleh. Sehingga kalau urusan keduniaan tidak perlu cari dalilnya, karena hukum asalnya apa? Boleh, kecuali nanti ditemukan dalil yang melarang gitu. Misalnya Pak, jual air pakai kemasan kayak ini, perlu dicari dalilnya atau enggak? Enggak, alang yus pokoknya jenengan punya kreasi ya sudah. Bagaimana jual beli roti diplastikin kayak gini Pak? Boleh atau enggak? Ya enggak usah jenengan tanyakan, oh Pak Ustadz saya mau bikin roti pakai kayak gini, hukumnya apa? Ya al aslu fil asya al-ibah. Hukum asal muamalah dunyawiyah itu apa? Boleh. Tapi kalau jenengan mau melakukan sholat, ya tanya dulu sholat apa ini kan betul. Ini harus ada dalil secara khusus itu. Nah sehingga muamalah dunyawiyah itu tidak ada bid'ah selama apa? Tapi syaratnya ini dua Pak, tidak berlawanan dengan norma agama dan norma sosial itu. Sekarang kita coba lihat bagaimana fatwa tarjih yang berhubungan dengan perayaan HUT RI. Membuat perayaan selain Idul Fitri, Idul Adha, boleh atau enggak Pak? Hari ulang tahun, berarti ulang tahun. Boleh atau enggak ini? Atau bid'ah ini? Hah? Ya kalau perayaan agama jelas, Idul Fitri, Idul Adha itu dalilnya jelas. Tapi perayaan keduniaan boleh atau enggak? Ya ini masuk tadi muamalat apa? Dunyawiyah, selama kita pahami ini bukan dari bagian agama, ya berarti boleh-boleh saja. Hanya sekedar muamalat apa? Dunyawiyah. Ulang tahun boleh atau enggak Pak, Bu? Ulang tahun itu enggak ada dalilnya. Nah, jenengan apa? Lihat dulu ulang tahunnya itu. Kalau ulang tahun jenengan apa menganggap oh ini sunahnya Nabi, ya enggak ada. Meskipun Nabi puasa apa? Senin itu kan ketika ditanya apa dzalika yaumun wulitu fih. Hari Senin itu hari aku dilahirkan gitu. Tapi ulang tahun ini loh. Ya kalau muamalah duniawiyah boleh, tapi ya sekedar syukuran. Tapi kalau jenengan ulang tahunnya pakai lilin, kemudian pakai apa lagi Pak? Nyalakan lilin dan seterusnya, itu nanti menyerupai gaya
Eropa. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu yang jadi masalah. Yang kita kritik kan semacam itu, Pak. Tapi kalau jenengan apa, Pak? Hari ulang tahun syukuran, ngajak makan-makan tetangganya, boleh atau enggak, Pak? Boleh, tapi ya cukup syukuran saja, enggak usah dimaknai yang lain. Tapi kalau jenengan maknai yang lain, nanti bisa masalah juga gitu loh. Cukup syukuran saja gitu. Tapi kalau enggak dirayakan juga enggak apa-apa. Kita kan semacam itu, Pak, cara beragama kita ya. Oke. Nah, sehingga HUT RI ya boleh-boleh saja gitu. Kalau dianggap muamalat duniawiyah. Tapi masalahnya di HUT RI ini ada beberapa seremonial dan kegiatan. Di antaranya upacara bendera. Upacara bendera, hukumnya apa itu? Hah? Boleh atau enggak? Tapi hormat ya, Pak. Nah, kalau di Muhammadiyah dilihat dulu niatnya apa. Kalau li ta'abbud untuk ibadah haram. Kalau lil ihtiram sebagai simbol penghormatan jasa pahlawan yang mengorbankan jiwa demi kemerdekaan bangsa kita, hukumnya apa? Boleh. Karena ini ditentukan apa? Niatnya. Innamal a'malu apa? Biniyat. Al umuru bimaqasidiha gitu. Nah terus, Pak, dalam seremoni upacara bendera ada paskibra, pasukan pengibar bendera. Ini menarik, Pak. Sebelum rame-ramenya lepas jilbab kemarin itu, Pak, tahun 2017 Muhammadiyah sudah memfatwakan tentang busana pas kibra. Busana pas kibra yang secara umum roknya itu mini gitu, terus cekak ya, nggak pakai jilbab. Itu dalam fatwa Muhammadiyah tahun 2017 tadi, Pak, dikatakan pas kibra hendaklah menjaga aurat atau menutup aurat sesuai dengan busana muslimah gitu. Tahun 2017 BPIP siapa, Pak, ketuanya? Yudian Wahyudi. Ini aturan kita kan uniform, keseragaman. Biar seragam antara muslimah dengan non muslimah, ya semuanya lepas jilbab kan gitu, Pak. Biar apa? Seragam. Yang kedua toleransi. Toleransi itu yang menghargai yang beragama non Islam. Tapi ini toleransi atau enggak, Pak? Toleransi itu kan menghargai keyakinan kita sebagai muslimah, atau misalnya paskibra yang muslimah kan menutup aurat. Atas nama toleransi auratnya dilepas. Itu toleransi atau justru enggak? Tidak, itu tidak toleransi terhadap paskibra yang berbusana muslimah. Terminologi toleransi ini kan dibolak-balik, Pak, sekarang. Moderasi beragama itu sebenarnya maknanya positif atau enggak, Pak? Positif, tapi kan kadang dibawa untuk melemahkan iman gitu. Supaya umat Islam ini imannya enggak kenceng, Pak, gitu. Kan pakai bahasa apa? Moderasi beragama. Islam itu sejak dulu sudah mengajarkan moderasi beragama. Contohnya orang Yahudi meninggal lewat di depan Nabi apa, Pak? Berdiri. Ini kan menunjukkan toleransi. Nabi tidak sampai misalnya apa, Pak, mendoakan orang Yahudi. Kan enggak semacam itu. Cukup menghormati dari sisi kemanusiaan. Tapi kalau sisi teologi, ya lakum dinukum waliyadin. Kan prinsip kita jelas, Pak, gitu. Oke. Yang ini yang kemarin sempat apa? Rame. 2017 Muhammadiyah sudah memberikan apa, Pak? Fatwa bahwasanya paskibra harus menutup aurat gitu. Terus berikutnya, ketika kita bikin kegiatan Agustusan, ini Muhammadiyah memberikan guidance, Pak, petunjuk ya. Kegiatan itu bisa positif, bisa
negatif. Yang positif, ya misalnya contohnya Pak, isi pengajian, isi ceramah kebangsaan, penanaman nilai patriotisme, nasionalisme. Ini contoh-contoh yang positif. Meskipun ini kadang-kadang juga kurang apa Pak? Kurang menyenangkan ya. Ceramah wis biasa, pengajian yo biasa. Kalau sesuatu yang apa? Yang negatif itu kadang-kadang yang menyenangkan. Misalnya lomba minum tua, itu kan menyenangkan pasti Pak. Lomba lempar-lemparan makanan kan menyenangkan. Tapi masalahnya ini dilarang oleh agama. Sehingga kegiatan yang negatif itu yang mengarah ke haram. Israf lebihan. Lomba makan itu boleh atau enggak Pak? Makan itu perintah Quran, karena kulu wasrabu. Tapi Al-Quran juga melarang wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalau jenengan makan 2 piring full Pak, masih boleh kalau masih sesuai kapasitas ya. Tapi kalau lebih dari itu israf. Jenengan wudu pakai air 1 bak Pak, baik atau enggak? Atau jenengan mandi habis 1 jeding Pak, hah? Itu baik atau enggak? Tidak, itu israf, lebihan. Apalagi yang mubadir. Mubadir itu menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanan dilempar, tidak dimakan. Tapi kalau israf itu sesuatu yang boleh, mubah tapi berlebihan. Makan kan halal, tapi ketika berlebihan israf. Tapi kalau mubadir, makanan seharusnya dimakan, dilempar. Itu ya bedanya mubadir dengan israf. Ini beberapa pandangan Muhammadiyah yang berkaitan dengan perayaan HUT RI, dan secara khusus Pak yang kita tekankan kajian kita melihatnya dari MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Mungkin itu saja, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Dua. Monggo Pak. Apa? Tahlilan. Ya. Tahlilan Pak, itu ketika kita di Muhammadiyah tidak kita lakukan, itu kenapa? Tahlilan itu kan dihubungkan dengan selamatan kematian Pak. Orang meninggal itu kan dikirimi doa melalui tahlilan, kan dihubungkan dengan mendoakan orang yang meninggal. Di HPT kita, keluarga yang meninggal itu kan justru disantuni atau dikasih makan, sebagaimana hadis Nabi ketika keluarga Ja'far itu meninggal Pak, kan dikatakan isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum atahum ma yusghiluhum. Suruh apa? Ngasih makan, karena orang yang salah satu keluarganya meninggal itu kan dia nggak sempat bikin makanan. Tadi saya katakan Islam itu pasti sesuai dengan tabiat manusia. Ketika orang susah pasti kan dibantu. Tapi kalau tahlilan kan sebaliknya Pak gitu. Sudah susah direpoti, suruh apa? Bikin makanan. Kritiknya Mbah Yai Ahmad Dahlan dan juga gurunya Mbah Yai Ahmad Dahlan Pak, Mbah Soleh Darat gitu. Mbah Soleh Darat itu kan maha guru ulama Nusantara Pak, punya murid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini. Ini
Ini kan muridnya menjadi tokoh nasional semuanya. Beliau menulis kitab namanya Majmu'ah Asy-Syariah Al-Kafiyah lil Awam, Pak. Jenengan beli online bisa, tapi bahasanya pegon. Paling cuma 15.000 atau berapa, Pak? Itu. Bahasanya pegon. Di bab tentang jenazah, dia mengkritik selamatan pasca kematian. Kritiknya tidak dikatakan bid'ah, Pak. Orang yang meninggal, orang keluarga yang meninggal itu sudah susah, apalagi kalau warisannya sedikit, dia meninggalkan anak yatim. Ada orang, Pak, bapaknya meninggal, punya anak yatim, meninggalkan istri dan anak. Karena anak yatim itu maksudnya belum balik. Misalnya istri punya anak 2 atau mungkin lebih dari 2, semuanya masih kecil belum balik, warisannya sedikit. Kalau di mengikuti tradisi, Pak, harus ditahlili. Biaya tahlilan banyak atau sedikit? Banyak, mana beli sapi bareng, Pak. Nah, kalau misalnya warisannya dijual, Pak, gara-gara apa? Takut wong mati kok diglundung, no. Nek boso saya di sana gitu, Pak. Di sini juga sama ya. Wong mati kok mau diglundung, no. Maksudnya dikubur saja, tidak diselamati. Karena mengikuti budaya, dia menjual warisannya. Seharusnya warisannya ini kan supaya istri dan anaknya kan tetap apa, Pak? Tetap bisa makan setelah kematian. Ini yang dikritik oleh Mbah Soleh Darat dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak menggunakan bahasa bid'ah gitu loh. Tapi tadi loh, orang yang sudah meninggal kok disusahin lagi gitu. Nah, itu kritik Mbah Ahmad Dahlan. Nah, kenapa kok kita di Muhammadiyah itu sebenarnya tidak mengatakan bid'ah, Pak ya? Tidak ada syariatnya, itu saja kalau HPT kita kan gitu. Atau fatwa kita. Ini kan selamatan kan keduniaan, tapi bukan keduniaan juga, ada hubungannya dengan tadi ibadah, yaitu mendoakan orang yang meninggal, atau bahasanya kirim dungo. Nah, kirim ya. Tapi di Muhammadiyah harus dipahami, Pak. Kirim doa, mendoakan orang yang meninggal itu sampai. Ini kan nas Al-Qur'an. Apa? Itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina apa, Pak? Sabaquna bil iman. Ini kan kita mendoakan supaya orang-orang yang sudah iman itu dosanya apa? Diampuni. Berarti doa kita terhadap orang yang sudah meninggal, Pak, sampai atau enggak? Sampai. Di hadis yang cukup terkenal itu, awaladin sholihin apa? Yad'ullah. Artinya di Muhammadiyah mendoakan orang yang meninggal sampai. Tidak pernah orang Muhammadiyah bilang atau fatwa tarjih bilang mendoakan orang yang meninggal tidak sampai. Tapi caranya tidak harus pakai tahlilan itu, Pak, gitu. Oh itu, Pak, ya malah ngaboti, Pak, 100. Mungkin itu berarti tahlilan itu bukan hanya murni muamalah duniawiyah, Pak, tapi ada tadi akidah bisa juga. Kalau nggak ditahlili nggak selamat, kan berarti hubungannya, masa keselamatan orang hanya apa, Pak, ditentukan oleh tahlilan, kan nanti masuk ke akidah. Bisa juga masuk ibadah, memahami kalau orang berdoa harus bikin berkat itu, Pak. Sehingga itu tidak hanya murni muamalat duniawiyah gitu. Oke. Ini yang terakhir, Pak. Gimana, Pak? Sunatan dan tiron, okay. Ya, ini hukum khitan itu kan wajib, Pak, dalam pandangan apa? Jumhur ulama. Khamsun minal fitrah, ada 5 termasuk fitrah, Pak.
Kalau qasus syawarib, mencukur kumis, ini hukumnya sunnah. Tapi kalau khitan hukumnya wajib, meskipun semuanya pakai bahasa apa Pak? Fitrah digabungkan ya, tapi hukumnya apa? Berbeda-beda. Hukum khitan itu wajib dalam pandangan apa? Jumhur ulama. Dan tradisi khitan itu diawali dari tradisinya siapa? Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahimu apa Pak? Bil kudum. Nabi Ibrahim itu apa? Khitan itu dengan kapak. Wa huwa thamanuna sanatan. Ketika itu usianya 80 tahun. Berarti Nabi Ibrahim sunatannya Pak, umurnya berapa Pak? 80 tahun. Berarti jenengan yang di poinnya itu bukan umurnya Pak, tapi perintah khitan atau sunat gitu ya, bukan meniru umurnya loh. Nanti kalau jenengan simpulkan meniru umurnya ya salah. Penekannya itu pada kesunahan khitannya. Khitan itu muamalah duniawi atau ibadah? Kalau perintah agama berarti ibadah Pak. Kenapa? Anittabi millata Ibrahim apa Pak? Hanifah. Kita umat Islam suruh mengikuti tradisi Nabi Ibrahim. Sehingga khitanannya itu termasuk ibadah itu. Tapi kalau jenengan walimahnya, ini pembahasannya panjang Pak. Tapi yang jelas walimah itu yang jelas yang ditekankan agama itu walimatu al-urs itu. Bahasa Nabi ketika bicara walimah, aulim walau bisyatin, itu kan walimah pernikahan ya. Adapun selain itu masuk perkembangan muamalat apa Pak? Duniawiyah. Tapi yang aslinya itu hanya walimatul urs itu. Walimah karena pernikahan. Kemudian yang kedua tiron. Nah, tiron itu muamalah duniawiyah Pak. Hukumnya boleh, lah ulang tahun Pak boleh, tapi kalau jenengan cara merayakan meniru gaya Eropa, pakai kuitar, kemudian apa Pak? Tiup lilin, terus happy birthday itu apa Pak? Yang semacam itu tentu yang tidak diperkenankan. Tapi Pak, kalau khusus di bulan Muharram saja. Ya nggak ada. Nggak ada. Kalau mengkhususkan nanti memunculkan keyakinan tertentu Pak. Itu yang tidak boleh. Nek jenengan misalnya mau tiron, ya sekedar syukuran. Niatnya ya syukuran saja. Tapi kalau tadi dikhususkan bulan apa Pak? Bulan apa? Syuro. Kemudian mengikuti gaya barat. Nah itu yang tentu yang enggak boleh. Enggak ditironi pun juga enggak apa-apa. Kalau jenengan ngundang koncone senang-senang mangan ya boleh Pak, tapi pahala tasyakuran ya sudah, itu aja gitu. Lah keyakinan ini yang nggak boleh tadi dikhususi bulan Syuro tadi Pak. Tiron bulan Syuro, kalau nggak bulan Syuro nggak ditironi. Nah itu jadi masalah Pak. Mungkin itu saja ya. Oke. Satu lagi. Nggih, monggo. Ke? Itu ada dua pandangan Pak ya. Mendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau menurut Imam Syafi'i enggak sampai. Syafi'iyah sampai. Imam Ahmad sampai. Pengikut Imam Ahmad Salafiyah enggak sampai. Ini kan beda. Syafi'iyah bilang enggak sampai, pengikutnya Syafi'iyah malah dibilang sampai. Imam Ahmad bilang sampai, pengikutnya Imam Ahmad Salafiyah enggak sampai. Ini kan sama-sama menyelisih tokoh
tokohnya Pak gitu. Dan sehingga di fatwa tarjih Pak, nanti itu butuh pembahasan khusus Pak. Ini PPT saya sudah ada. Itu dalam pandangan Muhammadiyah sama dengan pandangan Imam Syafi'i, meskipun beda dengan Syafi'iyah itu. Sehingga membacakan ayat untuk orang yang meninggal itu tidak ada perintah secara khusus dikirimkan pahalanya untuk orang meninggal. Yang ada itu mendoakan itu. Awaladin solihin yad'ulah itu. Mungkin diganti Pak, kaum muslimin jamaatin gitu loh. Oh gitu. Malah saya ini enggak ada. Anaknya enggak ikut mendoakan kok Pak. Oh gitu. Ya kan Setuju kan? anaknya malah sibuk bikin acara Pak ya. Malah rokok-rokokan Pak, jil Gus Bak. Ini ceritanya Gus Bak kan. Ada selamatan apa anaknya rokok-rokokan suruh mendoakan kiainya kan. Padahal yang paling mandi kan awaladin solihin yad'ulah itu. Mungkin itu butuh topik tersendiri Pak ya gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami Pak. Nggih. Nggih, sami. Alhamdulillah. Nggih. Pak. Ya. Oke. Biasanya di Kasuman sering diban. Napa Pak? Sing bulanan itu kajian. Kalau dari Kasuman langsung ke Dewan. Karena aku ke Kasuman aja ini lho. Bung lho maksudku. Mani-mani lho. Orangnya sing teko. Oke. Alhamdulillah. Kan wong mulai